pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Tetap semangat ya dalam pembelajaran agama bersama Miss Maria. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami akan kembali pembelajaran agama walaupun jarak jauh. Tuhan yang satukan kami, Tuhan berikan hikmat, dan sebentar kami akan belajar. Berkatilah pembelajaran ini bermanfaat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita memasuki bab 8. Apa di situ? Buka buku paketnya halaman 59 ya nak. Halaman 59. Bab 8, tanggung jawabku dalam keluarga. Untuk referensi pembacaan Alkitab kalian nanti dibaca ya nak ya. Di dalam Ulangan 5 ayat 16, Mazmur 145 ayat 9 sampai 10, Efesus 6 ayat 1 sampai 9, Kolose 3 ayat 16 sampai 25. Nanti dibaca ya anak-anak ya. Kita akan lanjut. Nomor 1, orang tua wakil Tuhan di bumi. Setiap anak terlahir dalam sebuah keluarga, apapun latar belakang atau keadaan keluarga tersebut. Di dalam keluarga ada orang tua yang dipercayakan Tuhan. Siapa saja itu orang tua? Orang tua adalah ayah dan ibu di dalam rumah. Mereka bertanggung jawab atas dirimu selama masih kecil. Mereka adalah wakil Tuhan di bumi ini. Mereka berhak dihormati dan dihargai. Ayah dan ibu bertanggung jawab atas dirimu kepada Tuhan. Bukan hanya mendidik anak-anak menjadi pandai, melainkan mendidik anak-anak agar mengenal Tuhan. Semua buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 20. Rasul Paulus mengingatkan apa untuk kita pada pagi hari ini? Kita baca bersama-sama ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita pada pagi hari ini adalah supaya apa anak-anak? Mentaati orang tua dalam segala hal. Orang tua yang benar tidak akan mengajarkan kejahatan, melainkan meneladankan kebenaran dalam perilakunya. Sehingga anak-anak menaati semua nasihat dan ajarannya. Kita lanjut, yang kedua, hukum kelima. Ada yang tahu anak-anak hukum kelima apa saja? Sebenarnya ada 10 hukum, tetapi nanti akan Miss ajarkan di kelas 2. Sekarang hukum kelima. Perhatikan bukunya halaman 60, bagian kedua hukum kelima. Di situ ada tulisan Tuhanmu ganti kata Allahmu. Ya, dicoret ganti Allahmu. Dan ulangannya dicoret diganti keluaran. Sudah anak-anak? Yuk, Miss akan cek bukunya nanti. Siapa yang tidak mencoret berarti tidak menyimak dan tidak menonton video Miss dengan baik. Kita baca bersama-sama, buka Alkitabnya. Karena kenapa? Ada kesalahan sedikit di dalam buku paket. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 20 ya nak ya, ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama di hitungan ketiga. 2, 3 ya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak, ingat-ingat hukum kelima apa? Menghormati orang tua. Orang tua itu siapa saja tadi? Ayah dan ibu. Nah, hukum ini bukan hanya peraturan biasa untuk manusia, melainkan perintah Tuhan yang tidak pernah berubah. Miss, bagaimana cara menghormati orang tua? Nah, ada yang tahu cara menghormati orang tua? Menghormati artinya itu tunduk, takluk, dan taat. Apakah kami harus menghormati dengan hormat gerak? Bukan. Tetapi hormat di sini adalah apa tadi Miss bilang? Tunduk, takluk, dan taat. Caranya adalah dengar-dengaran. Tunduk itu mau diberitahu, taat itu melakukan setiap nasihat orang tua dan menuruti perintah orang tua. Misalnya contohnya, jangan tidur malam-malam, jangan main game lama-lama, ya nak ya. Begitu cara menghormati orang tua, apa tadi? Dengar-dengaran dan menuruti nasihatnya. Sekarang kita buka buku paketnya halaman 61 ya nak ya. Bagian yang ketiga, belajar dari tokoh Alkitab. Ada 4 tokoh Alkitab. Siapa saja di dalam bab 8 ini? Yang pertama adalah Ishak. Ishak menghormati Abraham ayahnya. Dan yang kedua, Samuel. Samuel taat kepada ibu Hana. Yang ketiga, Ruth. Ruth mengasihi Naomi, ibu mertuanya. Yang keempat, yang terakhir tokoh Alkitab kita adalah Timotius. Timotius hidup takut akan Tuhan. Timotius mengasihi ibunya Yunike dan neneknya Louis. Timotius kecil bertumbuh mengasihi Tuhan dan orang tuanya. Jadi 4 tokoh siapa saja tadi? Ishak, yang kedua Samuel, yang ketiga Ruth, yang keempat adalah Timotius. Anak-anak bisa belajar dari keempat tokoh ini tadi apa? Menghormati, taat, mengasihi, hidup takut akan Tuhan. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Untuk tugasnya, perhatikan baik-baik ya. Tugasnya dikerjakan PS dan PR-nya dikumpulkan di hari Senin. Puji Tuhan, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Kalau kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan maskernya ya. Baik anak-anak, kita sama-sama tutup dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan. Mampukan aku menghormati kedua orang tuaku dan senantiasa menaati mereka di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar.